Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh tetap menjaga dan memelihara hidup kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan satu ayat yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu penyakit, begitu ya, boleh dikatakan sebagai penyakit, yaitu bernama amnesia atau hilang ingatan. Amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialami di dalam kehidupannya. Meski bersifat ringan, gangguan daya ingat akibat amnesia juga bisa mengganggu kehidupan penderitanya. Amnesia ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh ingatan penderitanya. Meski demikian, penderita amnesia umumnya masih dapat mengingat identitas dirinya. Hanya saja mereka cenderung kesulitan untuk mengingat hal baru atau mengingat kejadian di masa lalu. Apakah hal ini bisa terjadi juga di dalam kehidupan kerohanian kita? Secara keyakinan religius kita, tampaknya amnesia rohani juga bisa menjadi wabah yang berbahaya, yang bisa menyebar secara masif dan menjangkit kehidupan banyak orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop hari ini yang kita baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai yang ke-25, Allah memperingatkan kepada Musa dan diteruskan nanti kepada bangsa Israel supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Karena kecenderungan manusia secara psikologis ya, mereka sangat mudah melupakan hal-hal yang baik. Seringkali hal-hal yang mudah diingat oleh manusia adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada setiap kita untuk senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan, yang sering kali hal ini dilupakan oleh banyak orang. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak sampai mengalami amnesia rohani? Tentunya kita harus mengingat-ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan, akan apa yang menjadi karya Tuhan di dalam hidup kita, dengan kita tetap beribadah, dengan kita tetap bersekutu bersama, sehingga kita akan terus ingat akan kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kita mengingat ya akan kebaikan Tuhan, mengingat akan firman Tuhan, mengingat akan peringatan, perintah, serta ketetapan Tuhan, kita akan senantiasa ingat akan karya Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kita berdoa, dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita melakukannya, kita akan terhindar dari yang namanya amnesia rohani. Bapak Ibu Saudara, kita tentu tahu berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Berkat itu bukan sebab, melainkan akibat. Bangsa Israel diingatkan akan hal ini. Karena mereka sudah ditolong oleh Tuhan, mereka sudah disertai bahkan diselamatkan sepanjang dari Mesir sampai mereka ke tanah Kanaan, Tuhan mau ya, akibat dari berkat yang sudah Tuhan berikan, mereka boleh hidup
takut, taat, dan hormat kepada Tuhan. Jadi hormat, takut, taat kepada Tuhan bukan sebab atau supaya mereka diberkati. Ada banyak orang Kristen terkadang mereka taat, mereka beribadah, mereka bersekutu karena mereka takut kalau tidak diberkati. Padahal karena kita sudah diberkatilah, maka kita itu beribadah. Karena kita sudah diberkatilah, maka hidup kita itu rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kita melakukan itu semua bukan supaya, melainkan karena Tuhan sudah mengerjakan itu di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita hari ini? Apakah kita masih ingat akan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita? Jika kita masih ingat akan kasih dan perbuatan Tuhan, apakah itu menjadi motivasi kita hari ini untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena Tuhan sudah memberkati, mari kita menjadi berkat. Tuhan sudah melayani, mari kita melayani lebih sungguh lagi. Tuhan sudah memberikan hidupnya, Tuhan rela mati bagi kita. Maukah kita juga hidup lebih sungguh-sungguh lagi bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan tetap mengingat kasih-Nya, ingat anugerah-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan kiranya senantiasa Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu, setiap kebaikan-Mu, setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa membawa kami untuk selalu mengingat segala karya-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa mengingat akan kebaikan-Mu dan mensyukuri kalau hari ini Tuhan kami boleh ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Tolong kami ya Tuhan ketika kami mulai jauh, mulai melupakan Engkau. Tarik kami kembali dan biarlah kami hidup kembali sesuai dengan rencana-Mu. Kami berdoa jika ada di antara kami mulai melupakan berkat-Mu, mulai melupakan kasih setia-Mu, mulai melupakan karya-karya di dalam hidup mereka. Tuhan, ingatkan mereka. Sadarkanlah setiap kami sehingga kami boleh kembali mengingat kasih dan perbuatan-Mu. Kuatkan teguhkan iman kami dalam menjalani setiap kehidupan ini dan biarlah kami senantiasa hidup dalam kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita tidak melupakan karya Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.